Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Sudah masuk pembahasan yang ketujuh, babul yaqini wa tawakkuli. Jadi bab masalah yakin dan tawakal. Di dalam kaidah usul fiqh, al yaqinu la yazalu bisyakki. Jadi yakin itu tidak bisa hilang akibat adanya keraguan-raguan. Maka seorang kalau sudah yakin, itu ragu-ragu tak ada lagi. Nyolun yakin wuduk mentengna. Jadi lanjutkan terus salat ni, Pak. Karena yakin itu al-yaqinu la yazalu bisyakki. Jadi keraguan itu tak bisa menghilangkan keyakinan. Makanya ketika kita dibisikkan oleh syaitan macam-macam, yakin karena apa hati, Pak? Ya, yakin karena apa hati. Maka keyakinan ini tak bisa dihilangkan dengan bisikan-bisikan itu. Karena Allah mengatakan juga dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Pengaruh syaitan itu sedikit sekali sebenarnya. Yang banyak pengaruh ketika kita berbuat kejahatan itu kita sendiri, an-nafsu. Jadi jangan pernah menyalahkan syaitan lebih banyak. Karena syaitan itu Allah mengakui sendiri, pengaruh syaitan bagi manusia itu cuma sedikit sekali. Jadi pada pembahasan ini, kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, ini mengajarkan kita, ada beberapa hadis yang beliau kutip tentang yakin dan tawakal. Makanya ada beberapa ayat Al-Quran itu yang menceritakan tentang tawakal. Kepada siapa kita tawakal? Tawakal itu kalau di dalam bahasa kajian tasawuf itu namanya at-tafwid. Tafwid itu apa? Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Ketika kita sudah bekerja, menyerahkan sesuatu kepada Allah. Ketika kita sudah berusaha, kita disuruh untuk tafwid, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dalam hal yang positif atau dalam hal yang negatif? Bagaimana dalam hal yang positif? Kita bekerja giat dan kita serahkan kepada Allah, saya sudah berusaha, saya serahkan semuanya kepada engkau. Ini yang positif. Yang negatif bagaimana? Ketika ada satu kelompok, satu kaum ingin memudaratkan kita, ingin menakut-nakuti kita, maka kita bertawakal kepada Allah, tafwid. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika ditakut-takuti oleh orang kafir, mereka itu ada kelompok fakhshauhum. Mereka menakut-nakuti mereka orang-orang beriman. Fazadahum imana, imannya makin bertambah, dan Rasulullah mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup yang menolong saya, yang menjaga saya adalah Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang memantau saya, yang memberikan kemenangan adalah cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga lafaz ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Numrud.
Raja Numrud mengatakan, sekarang tolong coba minta tolong kepada Tuhanmu supaya kamu tidak terbakar. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini ada hadis yang pertama. Kita tidak baca semua hadis panjangnya. Cuma ketika Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar, Nabi melihat ada seorang Nabi tidak punya pengikut. Hanya pengikut Nabi ya, tidak ada pengikut. Kenapa tidak ada pengikut? Karena kaumnya membangkang. Makanya Nabi melihat, hana tidak nggak ada satu orang pun. Kemudian Nabi melihat lagi, ada seorang Nabi yang punya pengikutnya ar-rahtu. Rahtu itu dunal asyrah, di bawah 10 orang. Makanya pengikutnya 7 atau 1, 2, 3 sampai 9. Tak ramai pengikutnya. Tapi ketika Nabi Muhammad melihat ke atas, Nabi Muhammad melihat ada seperti hitam ke sebuah sudut ya, ke sebuah sudut. Nabi melihat ada hitam. Kok ramai sekali ini? Ini umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Malaikat mengatakan, bukan, itu bukan umatmu. Itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi merasa kecewa, kan umat lo lego. Ya, ketika datang umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad melihat lagi ada yang lebih dahsyat lagi, sawad, lebih hitam lagi. Kemudian setelah itu malaikat mengatakan, ini umatmu ya Muhammad. Ada waktu itu 70.000 yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Salah satunya adalah kenapa tanpa hisab? Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat mereka. 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kalau istilah kita itu pergi haji hanya kloter-kloter, ya, haji plus ya. Ini mereka ini tidak ada kloter-kloter, langsung masuk ke dalam surga. Tidak ada waktu tunggu, hanya tunggu-tunggu, ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Di sini ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dikutip oleh pentasheh Syekh Al-A'raj. Apa kata beliau? Ada beberapa ayat Al-Quran di sini. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kita sebelum masuk ke hadisnya, bertawakallah kamu kepada zat yang hidup dan tidak pernah mati. Maka kenapa kita dilarang bertawakal kepada makhluk? Katanya tajak bak tidur orang. Pak, kalau bukan gara-gara bapak, saya nggak bisa semapan ini, Pak. Yang kamu lain. Dia bertawakal kepada zat yang mati juga, yang sakit juga. Yang zat itu sama seperti kita. Kita bertawakal kepada seseorang, kalau bukan gara-gara bapak, anak lon hana lagi nyoba. Rezeki anak lon hana lagi nyoba. Itu tawakal kepada zat yang dia zat itu mati, sama seperti kita. Tetapi Allah mengarahkan kita, bertawakallah kepada zat yang hidup dan tidak pernah mati. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala terus memantau kita, makanya kita meminta kepada zat yang terus memantau kita dan memberi rezeki kepada kita. Yang berarti iblis, setan dengar je kahana dengar ni, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setan, iblis, malaikat, manusia. Maka jangan tawakal sama jin, jangan tawakal sama setan. Yo jabak setan melalui dukun tawakalan juga. Dia bagi baru rezeki masa depan tolong tiatnya. Bak jin leke, jin itu mati juga, jin itu sama seperti manusia. Maka di dalam tafsir Al-Qatadah, apa kata Imam Al-Qatadah? Al-jinnu yankihu wa yansilu wa yatazawwaju wa yamut. Jadi jin itu menikah juga. Jin itu punya keturunan. Kemudian jin itu juga mati. Mati jinnya, Untuk apa kita minta tolong sama zat yang mati sama seperti kita? Makanya Allah mengatakan, bertawakallah kepadaku alal hayyil ladzi la yamut, kepada zat yang tidak pernah mati-mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz tawakalnya itulah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja yang menjaga saya. Cukup Allah saja yang memantau saya, yang memberikan pertolongan kepada saya. Ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sekarang kita masuk ke dalam hadisnya. Ada beberapa hadis-hadis pilihan di sini. Itu terkait dengan babul yaqini wa tawakkuli, tentang keyakinan dan bertawakal.
Kenapa digabungkan antara yakin dan tawakal? Seorang kalau sudah bertawakal, dia yakin betul, Pak. Dia yakin betul. Kalau sudah bertawakal, dia yakin tidak ada yang memberikan nikmat, memberikan rezeki, memberikan pertolongan, yang menjaga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah lafaz la ilaha illallah. Ini namanya hasar mahsur. Illa ini maknanya istisna muttasil. Maksud istisna muttasil, illallah, lafaz illa berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Makanya tidak ada pemberi nikmat, pemberi rezeki, yang memberikan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan penyakit, memberikan kesembuhan kecuali Allah. Maka jika menyorong tawakal, ketika dia sakit, dia merasa senang, Pak. Allah sedang gujolun. Tidak ada yang memberikan penyakit kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Maka di dalam hatinya selalu ada ketenangan jiwa selalu. Hana bengeh-bengeh, hana pepek. Menyau mepepek, bengeh-bengeh berarti bengeh kepada pemberi penyakit ni, Pak. Nah, orang bengeh-bengeh kata ke lu ni Allah. Kata ke yang kata minggu dalam dunia padunggo lu tak ke ya Allah. Berarti katanya bengeh kepada yang memberikan penyakit itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita terima saja, kita nikmati saja. Ya. Ada hadis di sini. Ini hadis yang pertama. Ada nanti beberapa yang tidak kita baca ya, karena tidak cukup waktu. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Jadi hadis ini dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini cocoknya untuk doa kita, Pak. Ya, doa kitanya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ini doa-doa yang mengajarkan kita untuk terus bertawakal. Bisa kita baca mau tidur, bisa kita baca sedang duduk atau kapan saja. Allahumma laka aslamtu. Allahumma di dalam kajian nahwu, dalam kajian Imam Sibawahi, Allahumma itu maknanya ya Allah. Ya, Pak. Kita memanggil Allah. Ya Allah, Allahumma ya Allah. Ya, Pak. Allahumma laka aslamtu. Wahai Allah, kepada Engkau saya itu menyerahkan diri saya. Maka aslamtu itu al-khudu' wal inqiyad. Saya menyerahkan diri ya Allah. Ya, wa bika amantu. Kepada Engkau saya beriman, saya yakin, saya percaya. Saya tidak percaya kepada si fulan tidak percaya. Yang saya percayai hanya Engkau ya Allah. Ya. Wa 'alaika tawakkaltu. Ini doa Rasulullah. Dan kepada Engkau saya bertawakal. At-tafwid, menyerahkan diri. Wa ilaika anabtu. Kalau ada salah kepada Engkau saya bertaubat. Ya. Wa bika khasamtu. Saya itu membenci seseorang gara-gara Engkau ya Allah. Lon benci kesimpulan gara-gara hanai temayang, Pak. Hanai temayang. Kita benci kesimpulan gara-gara apa? Gara-gara dia berbuat maksiat. Kita benci kesimpulan gara-gara dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Ini walaupun panjang, kita terjemahkan dari yang terakhir dulu, ya. Dari yang tengah terakhir, dari yang pertama terakhir dan tengah, ya. Jadi terjemahannya begini. Ya Allah, saya mohon jangan sesatkan saya. Jauhkan saya dari petunjuk ya Allah. Baik ni penyiuhlun dari petunjuk dengan izin Engkau ya Allah. Ya, nama. Jadi terjemahannya dari pertama, terakhir dan yang tengah. Fabi'izzatika ini juga, kalimat ini itu diucapkan oleh syaitan juga. Maka syaitan itu ketika ingin menggoda manusia, syaitan minta izin dulu pada Allah. Fabi'izzatika la ughwiyannahum wa la uzayyina lahum. Dengan izinmu boleh enggak ya Allah saya menggoda si fulan, saya menyesatkan si fulan? Allah mengatakan hanjut baik nyawa lilon ya, Pak. Berarti syaitan tak bisa macam-macam, Pak. Syaitan ingin memudaratkan kita. Jangankan manusia, Pak. Mu syaitan hanjit macam-macam kitanya, Pak. Maka ajak baik ya ke syaitan, Pak. Syaitan tidak bisa macam-macam kepada manusia sebelum dapat izin dari Allah. Cuma syaitan minta kepada Allah dengan memelas. Nejo izin ya Allah, kalau nejo izin ya Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum. Saya akan mencelakai mereka. Akan saya sesatkan mereka. Tolong ya Allah. Oh, tidak bisa kata Allah. Berarti tidak bisa ya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Antal hayyul ladzi la yamut. Engkau adalah zat yang hidup. Maka salah satu sifat Allah itu al-hayyu.
la yamut, dan tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan kelompok jin dan manusia mereka itu mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, wa ikhtasarahu Al-Bukhari, tetapi ada juga lafaz ini di dalam hadis Imam Al-Bukhari, tetapi sudah diringkasnya. Jadi cuma lafaznya saja yang berbeda. Kalau Imam Muslim, kita melihat di dalam Sahih Muslim ini lengkap. Kalau lihat di dalam Sahih Al-Bukhari, ini sudah ikhtasarahu, sudah diringkas oleh Imam Al-Bukhari. Sekarang kita lihat hadis selanjutnya. An Umar radhiyallahu anhu qala, jadi dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda. Ini masih tentang al-yaqin wa tawakkal. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar tawakal. Jadi kan tawakal jelek-jelek ni, Pak. Lulun tawakal ba Allah. Tapi dalam hati dia masih ragu-ragu, Pak. Ini tawakal hanam demi tepu nya ni, Pak. Nya sudah berusaha nya tawakal hanam demi tepu, Pak. Itu berarti bukan tidak tawakal, sebenar-benar tawakal. Ini kalau kita bawa ke dalam, ada ayat yang sudah mansukh, ya, ayat sudah mansukh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ketika pertama sekali ayat itu turun, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Ya, ketika ayat itu pertama kali turun, Pak. Akhirnya para sahabat betul-betul dia beribadah. Yang ibadah malam, ibadah lagi, sampai sepanjang malam dia beribadah. Yang zakat, terus dia bayar zakat, terus bersedekah, terus berbuat kebaikan. Sehingga kalau kita lihat, tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa ini, Pak. Sehingga ketika itu turunlah ayat yang lain, Pak, untuk menasakh ayat yang tadi, Pak. Fattaqullaha mastata'tum, bertawakallah, bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, bagaimana sekemampuan kalian. Oh, mampu katanya tak bedah malam 5 menit mentong, hana mecih padum jum gede. Oh, kita bersedekah cuma mampu sekian, sedekah segitu semampunya. Oh, saya mampu untuk beribadah seperti ini, lakukan sesanggup kita. Oh, lun hai lun temayang tijum wajib hai temayang. Oh, salat saja berapa sekedar kesanggupan kamu. Tetapi ini yang dikatakan kata wakuli, dalam hati hana betul boleh, Pak. Lun tawakal ba'don, ya Allah, lun sakit, saya bertawakal, kesembuhan itu saya serahkan kepada Engkau. Yang hana betul boleh dalam hati ini, Pak. Ketika dikatakan hayani rong koma kalun serahkan ba Allah pulam dema. Yan, Pak. Hana aja hilai. Ini sudah tawakal tapi ragu-ragu juga. Jadi kendaraan kita di luar sudah kita kunci, Pak. Kunci sedang kaluh, ya nih, Pak. Kalau gembok ubiraya gembok, cakram muka kata kunci lau kadua boh. Kemudian cakram liket kata kunci lau yang gembok ubiraya, Pak. Ikalan pencuri payah pelung mencuri, Pak. Yang baik kalau gembok ontong. Tapi ketika kita sedang salat Allahu Akbar, tinggallah hati, Pak. Yang ke kendaraan tu becak kabeh yang kendaraan lun. Artinya tawakal dia belum hak tawakuli, Pak. Dia tawakalnya masih setengah-setengah. Dia pertama tawakal, lon tawakal ya Allah, kalau kunci setang, lon tawakal kalau kunci di, lon tawakal sudah kunci belakang. Tapi ketika salat, tawakalnya itu runtuh, hilang. Kenapa hilang? Ya pencuri ngembecak, ngempick up, ipu ada kendaraan lu, ada pick up, ada becak, gak ada kendaraan lu walaupun dah gembok. Akhirnya dia ragu-ragu. Jadi tawakal bukan seperti ini. Yang dimaksudkan dengan tawakal haqqa tawakuli, seorang itu sudah menyerahkan kepada Allah dan tidak dia pikirkan lagi, Pak. Alabah lagi ya, lu serahkan ba Allah. Ya, Pak. Si fulan ingin memudaratkan kita, lu tawakal ba dron ya Allah, apapun kejadiannya. Ini sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim, maka beda-beda tafsir, Pak. Ada tafsir yang mengatakan Nabi Ibrahim sudah diikat di atas sebuah menara, dan menara itu sudah disusun kayu di bawahnya. Ada yang mengatakan di dalam tafsir Al-Baydawi, wa yuqdhafu bil qadhifah, beliau itu dilontarkan ke atas kayu yang sudah dihidupkan apinya.
Kesimpulannya, beliau akan dibakar oleh Raja Numrud. Tapi beliau masih senang, masih tenang hatinya, Pak. Ya, tenang hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Hana kabu. Katanya menyoi waktu puncaknya kaita kaya itu bi ni, Pak. Itu bi dia, Pak. Kemudian setelah Nabi Ibrahim berada di puncak itu, kayu sudah mulai dibakar. Ijak dicem karena sayang ke Nabi Ibrahim, ya coi, ya jihlam, ya coi, kan enggak mungkin, Pak. Datang lagi para malaikat. Apa kata malaikat? Ya Nabiullah Ibrahim, kami datang kemari untuk menolongmu. Ya, nampak. Malaikat terus untuk tolong Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalian datang kemari, apakah inisiatif sendiri atau disuruh oleh Allah? Oh tidak, kami inisiatif sendiri. Oh kalau inisiatif sendiri, saya nak butuh kalian. Ana butuh, saya nak butuh kepada kalian. Jadi bagaimana juga? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, kata Nabi Ibrahim. Jadi cukup yang membantu saya adalah Allah. Enggak perlu saya dibantu oleh kalian. Enggak perlu, Pak. Ketika itu Allah salut melihat jawaban Nabi Ibrahim. Ketika itu Allah mengatakan, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Walaupun apinya tetap menyala, karena api itu makhluk Allah. Api makhluk Allah. Numrud itu makhluk Allah. Fir'aun itu makhluk Allah. Setan itu makhluk Allah. Jin itu makhluk Allah. Iblis itu makhluk Allah. Maka ketika kita ingin minta tolonglah yang menciptakan dia. Siapa yang menciptakan Numrud? Allah. Siapa yang menciptakan api? Allah. Maka minta tolonglah kepada yang menciptakan api itu. Baik kita ada lekai tolong mak orang lain, mak. Aina tolong dia nyo ka tutah dah lun, mak. Ijau beli urungnya lun lebih tutah dari rompu lekai tolong mak lun, ya, mak. Maka kalau ingin curhat, itu curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolonglah kepada Allah. Jadi Rasulullah mengatakan, ini jumlah syartiyah namanya, Pak. Jadi jumlah syartiyah itu bisa dimulai dengan lau, bisa dimulai dengan man, bisa dimulai dengan idza. Maka di Al-Quran itu sering dengan man, mayyashfa syafa'atan hasanatan, ada man di depannya. Atau dengan idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, itu dengan idza. Ini namanya jumlah syartiyah, syarat. Kalau kalian begini, maka hasilnya begini. Maknanya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau tidak berbuat seperti ini, jangan pernah harap hasil seperti ini. Ya, nama. Maka kalau seandainya lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, kata Rasulullah. Betul-betul bertawakal, bahkan jelek-jelek, ya, Pak. Dijawab oleh Rasulullah, la razaqakum, Allah betul-betul akan memberikan rezeki kepada kalian kalau betul-betul tawakal. Tapi kalau tidak betul-betul tawakal, Allah menyerahkan seluruhnya kepada kalian. Minta kedua rezeki ke dia, minta kedua sejauh kemampuan kalian. Kalau kalian mencari rezeki 2 jam, segitulah yang kalian dapat. Mencari rezeki 10 jam, segitulah yang kalian dapat. Kenapa? Karena kalian percaya kepada diri kalian. Di dalam hadis lain itu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Ya, jadi dia bunyi lafadznya begini. Kalau kalian percaya kepadaku, maka urusan kalian itu akan aku tangani, kata Allah. Kalau kalian percaya kepadaku. Tapi kalau kalian percaya pada diri kalian, kata Allah, maka saya serahkan semua kepada kalian. Makanya naurung Allah, ini kita bekerja dari pagi sampai sore, ininya dapatnya sekian. Kalau kalian tidak percaya kepada saya, maka saya serahkan urusan kepada kalian. Padu berteme. Tapi kalau kalian bertawakal kepadaku, semua aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apapun aku berikan. Tapi dengan syarat haqqa tawakkulihim, kalian betul-betul bertawakal. Ini lam ini adalah lam taukid. La razaqakum, itu lam taukid. Saya berikan rezeki kepada kalian, kata Allah. Contohnya mana contoh? Contohnya kata Rasulullah, kama yarzuqut tayr, seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Icim aci dengar ticem bunga-bunga kai mesu, mak. Nyang ticem itu menandakan dia lapar, Pak. Deuk, Pak. Ya, ce kata, Pak. Nyang deuk, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, kama yarzuqut tayra, seperti Allah memberikan rezeki kepada burung, taghdu khimasan. Jadi pagi-pagi perutnya kosong dan dia bersuara. Dan dia pergi lehoi jam. Tapi ketika dia pulang, wataruhu bitanan. Ketika dia pulang ke sangkarnya, perutnya sudah kenyang. Dari mana makanan itu? Maka Rasulullah mengatakan, Allah lah yang memberikan makanan kepada dia.
contoh yang lain, Pak. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini. Terima kasih.